Zion selalu aja obesitas, berhasil nurunin. Obesitas lagi, berhasil nurunin lagi. Gitu aja terus tiap tahun. Tapi sepertinya yang kali ini bakal beda. Dia sekarang terlihat jauh lebih mengerikan dan telah berada di titik yang belum pernah ia capai sebelumnya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba beredar foto-foto terbaru Zion yang menunjukkan bahwa badannya sekarang sudah kurus parah menjelang musim 2025-2026. Bahkan dari mukanya aja udah kelihatan kalau Zion benar-benar serius untuk diet. Udah kayak gak makan berbulan-bulan gak sih nih orang? Tapi Zion masih punya beberapa cara lagi untuk mengejutkan para fans. Saat menjalani latihan bersama New Orleans Pelicans, permainannya juga sudah terlihat atletik kembali. Semangatnya terlihat berkobar-kobar untuk tampil dominan di lapangan. Gak cuma duduk manis di bangku cadangan. Memang sih, tiap tahun kita selalu melihat tren dan siklus yang sama. Di off-season terlihat kurus, tapi seiring berjalannya waktu ketika musim reguler dimulai, badannya langsung menggemuk lagi. Bahkan saking parahnya, Zion ini sampai terlihat gak bisa lari di lapangan. Dan yang paling menyebalkan, gak lama setelah itu Zion akan mengalami cedera dan harus absen untuk waktu yang lama. 6 tahun karirnya di NBA sekaligus masa mudanya sudah ia buang sia-sia. Zion juga sampai detik ini gak pernah bermain di playoff karena badannya yang rapuh seperti kertas. Tapi gimana kalau gue bilang Zion yang kali ini gak bakal bohong lagi? Emangnya apa yang membuat transformasinya kali ini jadi lebih meyakinkan dibandingkan tahun-tahun lalu? Dan apakah Zion benar-benar bisa berubah mulai musim ini? Ketika diwawancarai di Media Day tahun ini, Zion berani menyebut bahwa ia tidak pernah merasakan kondisi badannya sesehat ini sejak kuliah dan SMA. Ya, kuliah dan SMA guys. Udah sekitar 6 tahun lalu. Kita semua tahu seberapa mengerikannya Zion pada masa-masa itu. Bahkan semua hype dan reputasinya bergantung pada masa-masa mudanya ini. Sudah bertahun-tahun semua orang menunggu Zion untuk bermain gila-gilaan di NBA. Dan kali ini Zion merasa sangat yakin bahwa ia telah kembali ke versi itu lagi. Selama ini saja dengan kondisi badan yang kurang prima, Zion tetap bisa menjadi All-Star dengan rataan total 24,7 points, 6,6 rebounds, dan 4,3 assist per game dengan persentase field goal hingga 58,9%. Bayangin aja kalau ia bisa bermain seatletis dulu. Gua berani bilang kalau nanti itu beneran terjadi, Zion mungkin bakal jadi salah satu dari 5 pemain terhebat di NBA. Tapi setelah ini mungkin menjadi salah satu alasan kuat kenapa hype Zion kali ini bisa jadi bukan bohongan. Zion dikabarkan telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan pihak manajemen, mulai dari wakil presiden Pelicans Joe Dumars dan general manager mereka yaitu Troy Weaver. Zion merasa bahwa Joe Dumars bakal membuat dirinya semakin disiplin dan bertanggung jawab. Gue setuju sih sama Zion. Joe Dumars adalah seorang legenda NBA bersama Bad Boys Pistons pada era 80 dan 90-an. Ototnya seperti terbuat dari besi dan gaya bermainnya sangat-sangat keras. Sampai-sampai sama Michael Jordan mengakuinya sebagai defender terhebat yang pernah ia hadapi di NBA. Dumars sudah meraih banyak sekali pencapaian bergengsi di NBA, entah itu gelar juara, Finals MVP, All-Star, dan masih banyak lagi. Ia paham betul apa yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang pemain untuk sukses, dan ia akan menanamkan mindset dan mentalitasnya yang gak kaleng-kaleng ke dalam squad Pelicans dan Zion. Zion sendiri juga yakin bahwa Dumars akan memberikan standar yang tinggi untuknya. Jika ia keluar dari jalan, maka Dumars akan memastikan bahwa Zion harus konsisten terhadap target yang ia ingin capai. Zion telah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Dumars sudah berbicara empat mata dengan Zion seputar etos kerja, komitmen, disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab, dimana semua itu adalah bagian-bagian yang masih belum dipenuhi oleh Zion selama ini. Pelicans masih sangat percaya terhadap potensi Zion sebagai seorang bintang, dan kali ini Zion tidak ingin mengecewakan Dumars dan semua rekan setimnya. Tapi berbicara dan meyakinkan Zion bukan satu-satunya hal yang Dumars lakukan. Ia juga telah membenahi roster Pelicans jadi semakin solid di off-season ini. Pelicans memang melepas pemain-pemain bertalenta mereka seperti Brandon Ingram, CJ McCollum, dan Bruce Brown. Tapi memang sudah saatnya bagi mereka untuk berpindah tim. Karena jika ingin bermain di samping Zion, performa mereka jadi kurang maksimal, apalagi untuk Brandon Ingram. Sebagai gantinya, Dumars dan Pelicans mendapatkan Jordan Poole, Kevin Looney, dan Saddiq Bey. Gak cuma itu, Pelicans juga mengambil Jeremiah Fears dan Derrick Queen di NBA Draft tahun ini. Menurut gue pergerakan Pelicans ini termasuk underrated sih. Sejauh ini squad mereka cukup solid untuk berkompetisi dengan tim-tim hebat lainnya di wilayah barat. Belum lagi dengan DeJounte Murray yang akan diprediksi akan pulih pada pertengahan musim nanti. Sekarang nggak cuma badan Zion yang sudah kurus lagi, ia juga sudah mendapatkan angin segar dengan roster baru Pelicans ini. Tapi meskipun transformasinya dan hype Zion ini terlihat semakin meyakinkan, Pelicans tetap nggak bisa kabur dari kenyataan pahit. Zion masih tetap mudah mengalami cedera. Selama ini Zion hanya bisa bermain dalam 214 dari 472 total game yang ia bisa hadiri. Persentasenya pun hanya 45%, bahkan nggak sampai setengahnya guys. Sebagai pemain bintang utama, ini tetap menjadi poin utama yang mengkhawatirkan. Karena untuk jadi juara, Zion harus bisa meng-carry Pelicans mati-matian dari awal sampai akhir. Tapi setidaknya akhir-akhir ini Zion telah menunjukkan bahwa ia mau untuk memperbaiki jalan karir NBA-nya ini.
Sepanjang off-season, Zion menghabiskan banyak sekali waktu untuk menjalani program pelatihan conditioning yang intens. Jenis-jenis latihannya pun bervariasi, mulai dari tinju hingga latihan lari di lapangan American Football. Dan semua latihannya ini pun memang cocok untuk perkembangan Zion, karena selama ini cedera-cedera yang dialaminya nggak cuma berkaitan dengan berat badannya, tapi juga karena conditioning yang kurang, sehingga ia tidak sanggup menahannya. Tapi bagaimana jika semua dukungan dan motivasi Pelicans ini hanya memberikan pengaruh kecil terhadap sikap Zion sekarang? Karena masih ada satu hal penting yang dipertaruhkan Zion, yaitu uang. Pada 2022 kemarin, Zion telah mendapatkan kontrak perpanjangan 5 tahun dengan nominal yang sangat besar. Tapi dengan Zion yang hanya bisa bermain dalam 29 dari 82 game pada musim 2022-2023, ia akhirnya tidak memenuhi salah satu pasal dari kontraknya. Dengan begitu, 3 tahun terakhir dari perpanjangan kontrak Zion ini jadi tidak terjamin, di mana itu dimulai dari musim ini. Artinya, sekarang kontraknya bisa diputus kapanpun oleh Pelicans tanpa merugikan ruang gaji mereka. Mantan pemain NBA Jeff Teague pun sampai menyindir Zion kalau ia baru mau fokus menjaga kebugaran badannya saat kontraknya sudah mulai terancam. Tapi menurut gue Jeff Teague ada benarnya juga sih. Karena kalau Zion tunggu termotivasi, seharusnya ia bisa melakukan itu beberapa tahun sebelumnya. Tapi saat itu ia malah membiarkan siklus gendutnya terus berjalan sampai mengalami cedera. Bagaimanapun, entah itu karena duit atau ia memang sungguh-sungguh mau jadi pemain yang lebih hebat, setidaknya Zion sudah memiliki target dan tekanan yang kuat untuk mengubah kebiasaannya. Mungkin saja kita akan melihat performa Zion semakin naik ke level yang gak pernah kita sangka sebelumnya. Tapi di sisi lain, jika pada akhirnya Zion tetap gagal dan mengecewakan Pelicans, mungkin musim ini bisa menjadi terakhir kalinya kita melihat Zion sebagai bintang utama Pelicans dan tim NBA manapun jika ia akhirnya berpindah tim setelah musim ini. Itulah episode kali ini. Desain jersey tim kamu di Easy Sportswear cuma 100 ribuan, free desain 4 hari doang jadi. Gas sebelum promonya habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.